Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Nikmat-nikmat Allah yang masih tercurah kepada kita sampai subuh ini hingga kita dapat menunaikan kewajiban-kewajiban kita di penghujung bulan Sya'ban ini. Mudah-mudahan sehat selalu menjadi nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apalagi sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya masih dalam keadaan baik ketika memasuki bulan itu. Dan juga harapan kita, mudah-mudahan Allah selamatkan dan bimbing kita untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan baik. Hampir 1 tahun dan bahkan sudah 2 tahun wabah ini nampaknya belum berkurang, dan semakin hari dia semakin berubah-ubah modelnya. Dulu ketika awal-awal, orang paling mudah mengenal siapa yang terjangkiti, siapa yang tidak terjangkiti. Ciri-cirinya katanya kepala sakit, tenggorokan gatal, diiringi dengan batuk dan flu atau pilek. Tapi beberapa waktu kemudian muncul lagi satu pemberitahuan bahwa wabah ini tidak ada tanda-tandanya. Ini yang membuat kita jadi galau. Karena artinya orang-orang di sekitar kita itu tidak dijamin bahwa dia tidak terjangkit. Akhirnya kita saling curiga. Sehingga kita senyum tidak mau, mandang tidak mau, negur tidak mau. Ingin kita menyendiri di dalam hidup ini. Nah, ini tentu kita berharap situasinya tidak akan seperti itu lagi. Apalagi bulan Ramadan ini kita tidak tahu apakah nanti masih ada kelanjutan bagi kita bulan Ramadan yang lain, atau mungkin ini adalah bulan Ramadan yang terakhir. Karena memang akhir-akhir ini kematian itu sepertinya tidak pakai lonceng. Orang sehat mati, orang sakit ya juga mati. Orang yang rajin berolahraga mati, orang yang rajin diam juga mati. Nah, ini yang menyebabkan kita harus selalu punya harapan. Mudah-mudahan memasuki bulan suci Ramadan tahun ini kondisi kita akan jauh lebih baik. Amin. Dan pemerintah sudah mengeluarkan surat edaran bahwa katanya sudah dibolehkan sholat tarawih, tetapi cuman sampai jam 9. Kalau dalam ukuran pikiran saya tidak yakin bahwa sholat tarawih itu akan berakhir sampai jam 9. Karena biasanya orang yang sedang rindu ini kalau bisa maksimal. Ini sudah 1 tahun lamanya menunggu, ya kalau memang punya kesempatan maksimal. Tapi bukan berarti kita juga harus berlama-lama, karena memang harus kita akui situasi ini belum reda. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita berdoa. Allahumma barikna fi Sya'ban, berkahi kami dalam bulan Sya'ban ya Allah. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan usia kami ke dalam bulan Ramadan. Ucapkan selalu, karena Allah itu senang dengan hamba yang berdoa. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku,
aku kabulkan doa kalian. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Subuh ini kita akan membahas tentang bagaimana usaha supaya hati tidak dijangkiti oleh sikap riya atau perasaan riya. Kita sudah menjelaskan beberapa waktu yang lalu bahwa riya itu termasuk salah satu di antara sifat hati yang sulit untuk dihilangkan. Dia hampir sama dengan sombong. Sombong itu susah dihilangkan, riya pun juga susah dihilangkan. Hingga kadang-kadang kita sudah berusaha untuk bersih-bersih dari awal, di tengah malah kotor. Kita sudah berusaha bagaimana supaya jangan riya dari awal, di penghujungnya malah kotor. Nah, riya itu apa? Seperti yang sudah kita jelaskan, riya itu ingin kita amal ibadah kita itu diketahui orang. Jadi kalau bersedekah, ingin sedekah itu diketahui oleh orang lain. Kalau beramal ibadah yang lain, sholat misalkan, ingin pula sholat itu diketahui orang lain. Nah, sifat atau niat ingin diketahui oleh orang lain itu disebut dengan riya. Inilah yang akan kita bicarakan pada pagi ini, bagaimana cara mengantisipasinya. Mungkin tidak semuanya yang akan kita sebutkan, tapi setidaknya ada hal-hal penting yang boleh kita lakukan untuk mengurangi. Kenapa mengurangi? Sebab menghapus itu payah. Tidak ada manusia di atas dunia ini yang tidak suka dipuji. Bapak Ibu kalau punya sendal baru, mana lebih senang ketika orang menyebutnya cantik atau menyebutnya jelek? Semua kita akan senang kalau orang menyebutnya cantik. Sendal jelek, jelas jelek, sudah disambung-sambung. Mana kita lebih senang disebut orang sendal jelek itu cantik atau jelek? Tetap juga kita lebih senang orang menyebutnya cantik, walaupun kita tahu sendal itu jelek. Nah, begitulah riya itu mudah sekali berkembang. Oleh karena itu, karena dia berbahaya, mudah berkembang, mengobatinya juga payah. Perlu waktu dan perlu juga pemahaman yang sangat mendalam sehingga nanti hal-hal yang terkait dengan riya itu bisa dikurangi. Nah, hadirin yang dirahmati, kita mulai dari satu hadis di mana Aisyah bercerita, kuntu anam baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, aku waktu itu tidur di depan Nabi. Wa rijlayya fi qiblatihi. Sementara kakiku itu berada di posisi tempat sujud Nabi. Jadi kalau digelar sajadah, Aisyah tidur, posisi kakinya tepat di tempat sujud Nabi. Berarti kalau begitu, ini tempat tidurnya sempit dan juga tempat sholatnya sempit, sehingga dia tidak punya tempat kaki yang lain selain daripada tempat sujud Nabi. Lalu kata Aisyah, fa idza sajada ghamazani. Apabila Nabi ingin sujud, maka diganggunya atau digesernya kakiku. Pertanda bahwa memang kaki itu berada di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqabattu rijlayya. Apabila Nabi sudah menggesernya dan aku rasa, maka aku tekukkan lututku. Biasanya kan begitu tuh, kalau sudah ditepuk sedikit akhirnya ditekuk lutut supaya memberikan ruang kepada sahabat kita yang di sebelah yang kebetulan mengusik. Mungkin kaki kita mengganggunya, posisinya tidak tepat. Nah, Aisyah ketika itu tidur kakinya di situ, dan kemudian setiap kali Nabi mau sujud, Nabi geser kaki itu. Fa idza qama basattuhuma. Dan apabila Nabi berdiri, baru aku luruskan lagi. Dan kemudian kata Aisyah, faqalat,
wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Sementara ketika itu rumah-rumah belum ada lagi lampu. Ini kisah Nabi bersama istri beliau. Kalau kita pikirkan tidur dengan kondisi begitu selonjoran sampai ke tempat sujud, begitu ditekuk baru bisa sujud, itu berarti sempit benar itu rumah Nabi itu. Kecil betul kamarnya. Dan kalau kita lihat memang posisi kamar Nabi itu ada di bahagian kiri Masjid Nabawi. Kalau Bapak Ibu nanti pergi ke sana boleh dilihat, tapi tidak bisa masuk karena pemerintah memang menghalang orang masuk ke dalam tempat-tempat seperti itu, karena takut nanti dijadikan sebagai tempat-tempat yang mustajab, tempat-tempat yang dimuliakan, padahal mungkin itu tidak termasuk bahagian dari kemuliaan. Karena itu kalau kita lihat kecil berarti. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di mana rumah Nabi itu ketika peristiwa ini terjadi? Di sebelah rumah Nabi itu, di sebelah tempat sujud atau mimbar yang sekarang kita kenal. Mimbar Nabi itu berada di luar rumah beliau. Artinya kalau beliau keluar dari rumah itu sudah sampai ke mimbar, dan mimbar itu sekarang berada di Raudhah. Orang-orang yang pergi haji dan orang yang pergi umrah itu memang ada program. Kalau kita pergi nanti katanya mesti kita sholat di Raudhah, minimal sholat sunat 2 rakaat, dan doa sangat makbul di tempat itu. Karena dia program, orang semuanya semangat. Sampai-sampai tempat itu ibu bapak nggak bisa sholat di situ saking ramainya orang yang ingin ibadah. Baru tahiyat akhir itu polisi sudah nenteng kita. Yallah, yallah, gum, berdiri. Karena orang lain juga ingin sholat. Iya, kalau idealnya kan kalau kita sedang sholat jangan dibangunkan begitu. Tapi karena begitu ramainya orang ingin sholat di situ, sampai-sampai tempat itu sulit untuk dimasuki bahkan sampai hari ini. Nah pertanyaan kita begitu berduyun-duyun sholat ke situ, sementara Nabi yang Raudhah itu di sebelah rumahnya, Raudhah kosong. Kok dia sholatnya di dalam kamar, sempit lagi kamarnya. Nah ini kenapa ini begini nih? Ada apa sebetulnya yang ingin disampaikan oleh Rasulullah hingga beliau lebih memilih sholat di kamarnya berbanding sholat di Raudhah yang dijadikan oleh manusia sekarang sebagai tempat yang sangat mereka inginkan? Saya setiap kali pergi umrah membawa jamaah itu biasanya nggak sempat sholat di situ, karena kita lebih mengutamakan jamaah. Bawa jamaah, kita berdiri, jamaahnya sholat, ditengok juga, karena takut nanti setelah sholat dia tidak bisa keluar. Sebab banyak di antara orang-orang yang pergi itu yang tidak mengerti, lalu nanti tidak bisa keluar. Pintunya serupa semua. Nanti masuk dari sebelah kanan, keluar dari sebelah kiri, dia sibuk mencari sendal. Sibuk cari sendal, lupa maktab, lupa hotel. Itu merayau-rayau. Kalau sudah merayau-rayau susah pulangnya. Maka biasanya kita lihat dan kita pantau saja. Ini orangnya sholat di sini, ini sholat di sini. Kita sendiri itu paling jarang punya kesempatan untuk melaksanakan sholat di situ, karena kita selalu berdiri di posisi yang padat. Nah, kenapa Rasulullah itu justru sholatnya di dalam kamar yang sempit, sampai-sampai harus mengganggu kaki istri beliau, dan tidak keluar beliau dari kamar itu hingga sholat di Raudhah? Nah hadirin yang dirahmati Allah, nggak mungkin peristiwa ini terjadi begitu saja tanpa ada maksud. Enggak mungkin. Karena di satu waktu beliau menyebut berdoalah di Raudhah, karena Raudhah itu taman doa. Allah akan mengabulkan doa kita. Salatlah di Raudhah, karena salat di situ itu amatlah berharga. Salat di Masjid Nabawi itu dapat sekian ribu. Tapi beliau sendiri salat di dalam kamarnya. Hadirin yang dirahmati, bila kita lihat ada keterkaitannya sebetulnya dengan pesan Nabi pertama agar kita memelihara dan menyemarakkan rumah dengan amal ibadah.
Jadi dalam satu hadis memang Nabi pernah menyampaikan begitu. Kata Rasulullah, salatul mar'i, salat seorang lelaki atau seorang wanita di rumahnya itu lebih baik daripada salat di masjidnya, kecuali maktubah, kecuali salat wajib. Apa sebab salat itu dikatakan Nabi lebih baik di rumah? Untuk menyemarakkan. Karena rumah itu Allah titipkan ke kita bukan hanya harus dijadikan tempat tidur. Tidur, makan, tidur, makan. Sampai-sampai Nabi mengistilahkan, kalau rumah itu cuma dibuat untuk tempat tidur, tempat makan, tempat istirahat, samalah artinya itu dengan kuburan, kata Nabi. Hingga beliau katakan, la taj'alu buyutan, jangan kamu jadikan rumahmu, buyutakum kubura, jangan kamu buat rumah kalian seperti kuburan. Lalu apa yang harus dibuat? Buatlah amal-amal di situ. Termasuklah amal perbuatan ibadah yang sunnah. Karena itu di dalam hukum, salat sunat qabliyah, salat sunat ba'diyah, salat sunat duha, salat sunat tahajud dan lain-lain sebagainya itu lebih baik dilakukan di rumah berbanding dilakukan di masjid. Masjid ini insya Allah sudah semarak, rumah kita juga perlu disemarakkan. Penyemaraknya itu adalah amal ibadah sunat itu. Sedangkan yang wajib bagi laki-laki, eloklah datang ke masjid. Bagi perempuan boleh di rumah, boleh dipilih. Kok beda begitu? Perempuan ini punya urusan rumah tangga banyak. Nasi harus dimasak, jemuran harus diangkat, ikan asin mesti digoreng, jengkol tadi pagi yang dibeli mesti direbus. Kita laki-laki ini kan sampai di rumah itu benar-benar jadi bos besar. Yang tinggal goyang-goyang kaki semua diminta tersedia begitu. Melebihi kafe-kafe yang hebat-hebat itu. Apa saja yang kita minta? Kopi, datang kopi. Goreng pisang, datang. Obeng, datang. Kunci Inggris, datang. Cuman salahnya kadang-kadang laki-laki ini kurang berterima kasih kepada istrinya. Dia lebih sering berterima kasih kepada pelayan toko atau kafe-kafe daripada istrinya sendiri. Padahal keluar dari kafe itu harus dibayar, nggak ada yang tidak dibayar. Tapi begitu mudah berterima kasih. Kasih ya dek, kasih ya mbak, kasih ya bu, kepada istri. Entah kapan-kapan terakhir mengucapkan terima kasih itu. Betul begitu bapak-bapak? Kok ngangguk semua ini? Harusnya kan kepada orang rumah itu yang lebih sering. Kita minta datang, kemudian selesai nggak bayar begitu. Karena kita juga yang beli. Dia tukang buatkannya saja. Nah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu rahasia pertama. Maka di dalam agama kita dibolehkan kita lebih baik kita melaksanakan sholat sunat itu di rumah daripada melaksanakan sholat di masjid agar rumah kita semarak. Ada sebagian orang berpandangan kurang baik pula. Ini masalahnya. Ketika orang langsung berdiri dia curiga. Nggak pernah sholat sunat orang itu saya lihat. Jangan curiga dulu. Boleh jadi dia mengambil yang fadilah. Boleh jadi dia mengambil yang terbaik. Kita mungkin ingin juga yang baik. Yang baiknya bagaimana? Ya sekarang, karena kalau nanti sudah sampai di rumah itu biasanya tidak lagi dilaksanakan. Apalagi cucu sudah berlari pula. Atuh bawa es krim tidak? Sudahlah habis. Tidak ada lagi istilah sholat sunat di situ. Nah boleh jadi dia sholat sunat di rumah. Itu nilai pertama yang ingin diperlihatkan Nabi SAW. Kemudian yang kedua, Nabi ingin agar amal ibadah itu tersembunyi. Ini yang terkait dengan riya tadi itu, supaya dia tidak terekspos keluar. Biarlah sembunyi-sembunyi, dilakukan di malam gelap lagi. Kan kata Aisyah, fal buyut wal buyut yauma idzin laisa fiha masabih. Rumah pada waktu itu belum ada lagi lampu-lampu seperti sekarang. Andai kata Nabi keluar ke tempat sholat itu, orang juga tidak nampak. Tapi Nabi lebih memilih sholat di kamarnya yang lebih gelap begitu.
Nah, kenapa bisa begitu? Seboleh mungkin, seolah-olah Nabi memberikan isyarat begini, seboleh mungkin jangan sampai yang kalian lakukan itu terekspos keluar hingga orang lain tahu. Ada satu perumpamaan yang sangat baik dibuat oleh Nabi. Apabila tangan kananmu bersedekah, maka janganlah sampai tangan kirimu mengetahuinya. Kenapa contoh pada tangan yang Nabi buat? Pernahkah kedua tangan ini berpisah? Inilah dua pasang yang memiliki sinergi yang paling baik dan tidak pernah ketinggalan. Di mana ada tangan kanan, tangan kiri selalu ikut. Kecuali dalam perbuatan tertentu. Tetapi dalam bab amal, kalau bisa sekiranya tangan kanan kita memberi, tak perlu diketahui oleh tangan kiri. Artinya sembunyikanlah. Kalau kita memberi sekarang, gak usah kasih tahu tetangga, tak perlu kasih tahu teman, dan tak perlu juga diekspos di Facebook. Sekarang Facebook itu bukan hanya sekedar tempat memberikan pesan-pesan baik, tapi kadang-kadang menjadi ladang ria bagi orang yang beramal. Ada orang yang sempat sholat Jumat masih berfoto, padahal sedang sholat Jumat itu, melaksanakan sholat Jumat di Masjid Jamiatul Zahidin. Tapi ini contoh saja, bukan dari sini saya lihat, ada masjid lain tapi saya tidak ingat. Jamiatul Zahidin, ini khatib sedang khutbah ini. Khatib sedang berkhutbah itu idealnya kan disuruh Nabi dengar. Apabila khatib naik mimbar fa'ansitu, maka hendaklah kamu dengar. Fala tatakallam, jangan kamu berbicara. Wa may yatakallam faqad lagha. Kalau kamu berbicara, kamu lagha namanya. Kalau kamu lagha, fala jum'atalah, maka tidak sempurna Jumat. Sebab itu harusnya konsentrasi. Tapi kadang karena motivasi ingin memberitahu, akhirnya diekspos, difoto di sini sampai ke Jakarta foto itu. Maka beberapa waktu yang lalu ibu bapak ada kekhawatiran bahwa ini media akan merusak seluruh amal ibadah. Alhamdulillah hari ini dapat membaca one day one juz. Kira-kira itu tuh ikhlas apa ria? Ikhlas? Yakin ikhlas? Ini saya bertanya Bapak Ibu, bukan contoh ini saya sampaikan. Kalau ada orang bilang begitu, alhamdulillah, ditulisnya di situ di beranda, apa namanya itu? Profil lah, bukan profil ya. Status. Ditulisnya di status, alhamdulillah hari ini selesai juz kelima. Kira-kira itu ikhlas apa ria? Tadi ikhlas, sekarang ria. Cepat sekali berubahnya. Sudah mulai ria sekarang ini. Itu kadang-kadang membuat hati kita terganggu. Padahal itu nggak perlu diekspos. Orang kalau sudah memang benar hatinya itu ibu bapak, nggak orang lain tahu pun dia cukup senang. Karena apa? Karena dia tahu, Allah tahu begitu. Itulah kenapa selalu disebut target dari ikhlas itu adalah Allah. Ikhlas ini lawan dari ria. Karena kalau sudah Allah yang menjadi target, orang lain tahu senang, orang lain tak tahu juga senang. Tak ada kurangnya bagi dia. Orang puji nggak apa-apa, dipuji tak dipuji juga nggak apa-apa. Coba kita ada satu catatan. Zainal Abidin, keturunan Ali bin Abi Thalib itu pernah menjadi khalifah. Lalu ketika dia menjadi khalifah itu programnya adalah pengentasan kemiskinan. Beliau adil. Mungkin contoh-contoh sebelumnya itu cukup memberikan inspirasi, Umar bin Khattab dan lain-lain sebagainya. Maka beliau punya kebiasaan memberikan makanan, stok makanan kepada rakyatnya yang miskin di malam hari, agar jangan terekspos. Nah tentu saja ini tidak sama dengan manusia sekarang. Kalau manusia sekarang ya harus di siang hari. Dan di antara siang itu yang dipilih jam 12. Karena jam 12 itu lebih terang.
Kalau lebih terang supaya nampak. Kemudian membawa tim, namanya tim foto, karena memang harus selalu dipublikasikan. Kepentingan publikasi. Nah, beliau setiap kali pergi itu malam dan mendekati subuh. Sehingga ketika masyarakat itu melihat ada bungkusan di depan rumahnya, mereka selalu tertanya-tanya, siapa gerangan yang meletakkan ini? Kenapa dia tidak pernah memberitahu atau diambil di satu counter, diumumkan masyarakat miskin yang membutuhkan silahkan datang. Karena pemerintah sekarang sedang menyediakan gandum untuk kebutuhan roti, contohnya. Tapi ternyata tidak, dia selalu begitu. Diletakkan di depan rumah, kemudian dia pergi. Tidak ada yang tahu siapa dia. Lalu diketahuinya kapan? Ketika dia sudah meninggal dunia. Begitu informasi meninggal dunia beliau tersebar, orang-orang semuanya ya tentu bersedih. Tapi yang lebih menyedihkan lagi, setelah beliau meninggal dunia itu, bantuan tadi serta-merta berhenti. Tidak ada lagi bantuan subuh-subuh itu. Jadi orang bertanya, apakah Zainal Abidin yang memberikan bantuan itu selama ini? Ditelusurilah ke sana kemari, dicarilah informasi, akhirnya didapati. Yang membocorkannya tukang mandikan jenazah Zainal Abidin. Bagaimana tukang mandi itu tahu? Dia nampak bekas pikulan di bahunya. Membekas di bahunya, ibu bapak. Kita kan kalau bekerja keras itu kan biasanya bahagian yang tersentuh dengan barang itu paling cepat keras. Tangan, kalau banyak dia memegang cangkul, banyak bekerja keras, maka tangan itu akan keras, kasar. Jadi, tapi kasar itu bukan jelek, itu tanda rajin. Maka bapak ibu kalau nanti memilih calon menantu, kasar tangannya jangan tolak. Begitu dirasa, kasar betul tangannya ini. Apakah orangnya kasar juga? Belum tentu. Karena kasar tangan dengan kasar jiwa beda. Ada orang lembut tangannya, kasar jiwanya. Tapi ada orang kasar tangannya karena dia rajin bekerja. Kalau begitu modelnya nanti terima, saran saya terima. Apalagi kalau yang datang itu saya. Dia akhirnya diketahui dan dibocorkan oleh tukang mandinya. Ada bekas di bahunya yang tebal, daripada berbanding kulit yang lain itu lebih tebal. Itulah rupanya bekas dari memikul beban selama ini. Jadi setiap subuh dia datang memberi, akhirnya kapalan. Begitu dulu orang ingin menyembunyikan apa yang mereka perbuat itu, sehingga tidak ada orang yang tahu kecuali setelah mati. Lalu kalau orang puji mereka setelah mati, apakah juga ria namanya? Tidak lagi. Itu justru adalah buah baik yang akan dipetiknya. Nah, harapan kita akan muncul generasi-generasi sekarang ini yang memiliki sifat seperti ini. Akan ada pemimpin-pemimpin kita yang lebih ikhlas. Yakin tidak? Akan muncul orang seperti ini di akhir-akhir zaman ini. Ada orang yang datang memberi diam-diam. Di tempat saya ada yang memberi alat rebana kepada ibu-ibu. Tapi dengan syarat menangkan beliau. Karena beliau mencalonkan diri sebagai anggota DPR kabupaten atau tingkat 2. Ini ibu-ibu ada alat rebana. Kalau datang itu biasanya senyum manis itu, karena harus minta dipilih. Ini alat rebana, tapi dengan catatan menangkan. Ibu-ibu ini kan kalau sudah nampak alat rebana itu terima saja. Baik pak, mereka tidak punya teknik untuk memenangkan, tidak punya akses untuk itu. Paling cuma cerita-cerita ngalor ngidul 1, 2, 3. Begitu pertandingan sudah selesai, dilihat ternyata nggak menang. Datang lagi yang memberikan rebana itu, mengambil peralatan rebana yang sudah diberikan. Mana peralatan rebana yang kemarin? Pak, tapi sudah diberi, tapi saya nggak menang. Mari saya cabut kembali. Sampai begitu, di mana letak wibawa? Karena itu ibu bapak,
figur-figur sekarang di kepemimpinan itu sangat sulit dihargai oleh masyarakat. Karena kita tahu harganya seberapa. Kalau begitu calon DPR berarti harganya harga rebana gitu. Satu kali saat dia datang nanti berkunjung ke situ, orang akan bilang, itu siapa namanya? Pak Rebana. Akan berubah namanya. Anggota DPR? Iya, anggota DPR apa? Anggota DPR Rebana. Nah, karena itulah kembali kepada peristiwa di rumah Nabi tadi. Mengapa Nabi itu justru menyembunyikan segala apa yang dilakukannya? Agar hati tidak ternodai, agar niat kita tidak berubah ketika orang lain nanti mengetahui itu. Jadi di situ langkahnya dibuat oleh Nabi, sembunyikanlah apa yang kita lakukan. Sekiranya itu amal ibadah, cukuplah antara kita dengan Allah saja yang tahu hal itu. Orang lain tidak perlu tahu. Seboleh mungkin rahasiakanlah. Kalau umpamanya kita pergi haji, kalau bisa, ya nggak apa-apa, pulang-pulang sudah pakai kopiah haji, dah haji, udah, kapan? Kemarin, diam-diam aja, gak ngasih tahu. Itulah kajian Ustadz Mas Riyadi, ya kan cukup sampaikan begitu saja. Yang dikasih tahu itu cukuplah orang-orang penting saja, saya mau pergi haji ya, tolong jaga rumah dan doakan saya. Apa pesannya? Bawakan kurma muda, umpamanya begitu. Kok kurma muda? Kenapa tidak kurma tua? Kurma tua itu ya namanya tua kan gak enak. Kurma muda yang enak. Karena katanya akan menambah kesuburan. Pesan begitu boleh, ekspos mungkin tidak perlu. Maka kadang-kadang hadirin yang dirahmati, orang-orang yang mampu menyembunyikan apa yang mereka lakukan ini, itu biasanya lebih mudah menjaga hatinya berbanding orang-orang yang mengeksposnya. Karena itu saya pernah mengkritik. Saya ini tukang kritik. Ada satu persatuan di Indonesia ini namanya Persatuan IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. IPHI itu ukurannya memang Indonesia. Menurut saya tidak ada masalah kalau sekedar persaudaraan. Karena memang kita ini dianjurkan untuk bersaudara. Allah bahkan perintahkan agar kita selalu menyambung silaturahim. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jadi kalau bisa memang perjalanan kemarin, kemudian sama-sama satu maktab, 1 bulan sama-sama makan, itu tidak memutuskan. Setelah kita kembali masih tetap ada hubungan. Bagus. Tapi pada masa-masa tertentu dia perlu dihilangkan. Kenapa begitu? Dia menodai hati. Sebab saya lihat dalam satu momen ada acara namanya Wirid Persaudaraan Haji Indonesia. Yang lain-lain pulang. Saya tanya, ibu kenapa pulang? Kami tidak haji. Belum haji. Ini yang wirid ini orang-orang yang sudah haji saja. Kira-kira bisa kita pahami apa maksudnya itu? Bukankah dia tersinggung gara-gara kalimat itu? Yang wirid ini orang-orang yang haji saja. Bagaimana seandainya ada seorang yang belum haji juga ikut duduk di dalam itu? Semua orang yang sudah haji melihatnya. Apa kata mereka? Lah haji itu belum. Mereka mungkin tidak menyambung, tapi hatinya nyambung. Kok duduk di sini begitu? Inilah yang menjadi masalah. Sampai-sampai majelis itu cuma dihadiri oleh lebih kurang 6-7 orang. Saya pun jadi bingung untuk menyampaikan materi. Apa materi untuk 6 yang 7 orang ini? Duduknya jauh pula. Kalau 7 orang duduknya dekat-dekat nggak ada masalah, Bapak Ibu. Seperti jemaah tablik. Jemaah tablik itu kadang-kadang gimana, kita kasihan juga. Sudah disampaikan insya Allah ada tausiah setelah ini. Begitu dia selesai bicara, ramai-ramai kita berdiri. Semuanya pulang, tinggal mereka aja lagi. Begitu ditanya ke kita, kenapa keluar Pak? Itu pengajian mereka saja, bukan pengajian kita. Kenapa mesti ada pengajian mereka dan pengajian kita? Yang disampaikannya yang baik. Dan yang disampaikannya itu juga pesan Rasulullah. Nah masalahnya juga terjadi ketika kita pula yang naik, jemaah tabliknya keluar pula. Sampai-sampai ada ustadz marah-marah di Al-Falah dulu.
Kalian pikir yang saya sampaikan ini Islam lain daripada Islam kalian? Begitu katanya. Karena mereka bondong-bondong keluar seolah-olah tak boleh mendengar. Ini kan kacau ini. Ada apa begitu? Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu menjaga hati ini jauh lebih sulit, membersihkan hati ini jauh juga lebih sulit berbanding melakukan amal-amal yang lain. Salat itu mudah. Yang susah itu bagaimana menjaga keikhlasan dalam salat itu. Haji itu mudah, walaupun tertunda-tunda. Yang susah itu bagaimana menjaga keikhlasan dalam haji itu. Padahal ikhlas ini kuncinya ini. Sehebat apapun ibadah itu, kalau kuncinya ini tidak dimiliki, akhirnya ibadah itu juga tidak bagus. Allah tolak. Nah, ini yang hadir 7 orang, apa materinya? Jauh-jauh pula. Kalau selain jauh, nunduk 5 orang. Tinggal 2 lagi yang nengok ke saya. Berbicara dengan 2 orang ini materinya apa? Ibu-ibu. Oh, ibu-ibu. Ini contoh, ini nggak manggil benar ini. Nengoklah yang 2 orang. Yang 2 orang ini karena selalu ditatap, lama-lama malu pula mereka. Akhirnya nunduk juga, nunduk semuanya. Bingung kan bagaimana cara menyampaikannya? Alangkah indahnya, sekalipun ini adalah ifhi, tapi bukan khusus untuk ifhi. Bawa semua jemaah yang hadir. Ibu-ibu, mari kita berwirid sama-sama. Walaupun sponsornya ifhi, tapi jangan ifhi-nya ditonjolkan. Karena kalau ditonjolkan, haji itu menjadi sifat ria bagi kita nanti. Itu yang menodai amal ibadah yang dilakukan itu. Sedangkan sholat yang utama saja Nabi coba bagaimana supaya dia tertutup ini diekspos. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, langkah pertamanya adalah berusahalah untuk sembunyi-sembunyi. Buatlah bagaimana supaya perbuatan kita itu tidak diketahui orang. Semaksimal mungkin buatlah itu. Ini langkah pertama. Dan yang kedua, kalau sudah dibuat nggak usah dibocorkan. Artinya amal ibadahnya sudah selesai, jangan dibocorkan lagi. Karena ada satu semangat, manusia ini ingin orang lain tahu apa yang dia buat. Dan kadang-kadang tanpa sengaja itu membocorkan dan membongkarnya. Datang seorang laki-laki kemari, lalu kemudian ternyata orang sini dulu. Ditanyanya, ada si fulan, Pak Haji tinggal di sini dulu. Oh iya, dulu masjid ini kami yang bangun. Masih kecil pada waktu itu, hanya 5 meter kali 5 meter, masih seperti musola. Nah, dulu kamilah yang membangun. Untuk apa diceritakan? Sudahlah, pertanyaannya, Pak Haji kenal dengan dia? Kenal, sering kemari. Alhamdulillah, sudah lama tinggal di sini. Bab ibadahnya nggak usah lagi dikatakan. Karena kalau dikatakan nanti, itu akan menimbulkan perasaan wah, perasaan bangga, perasaan besar. Dan semakin kita mudah melakukan itu, semakin hilanglah nilai keikhlasan di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal, di dalam mengontrol diri agar kita bisa tetap ikhlas ini amatlah sulit. Orang-orang yang bertukus lumus, yang memang benar-benar berjuanglah yang mampu mengatasi hal itu. Ingatlah, kadang-kadang yang perlu kita tanamkan itu adalah rasa takut. Nah, yang ketiga, agar kita mampu membersihkan diri, ketahuilah bahwa setiap kali perasaan ingin diketahui orang itu muncul, itu mengancam amal ibadah yang sudah kita lakukan. Seketika muncul perasaan, ini orang lain mesti tahu, ini orang lain boleh tahu, itu mengancam amal ibadah yang kita lakukan. Berapa banyak biaya yang kita buat, umur yang kita pakai untuk melakukan amal ibadah itu, toh akhirnya nanti akan musirna, seperti yang diibaratkan oleh Allah debu yang ada di atas batu. Jadi kalau disebut-sebut, kalau nanti orang tahu, itu hilang semua. Hilang semua. Sayangkan kalau sekiranya amal ibadah itu harus dikorbankan hanya untuk mendapatkan sedikit ucapan dari orang lain. Haji jadi hilang. Kemudian yang keempat,
jangan berusaha menyebut-nyebut yang sudah lalu. Di dalam Al-Quran Allah berkata begini, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang yang beriman, jangan kalian batalkan pahala sedekah kalian dengan cara menyebut-nyebutnya dan menyakiti orang yang menerimanya. Artinya kalau boleh diam sajalah, sekalipun dia tidak menghargai, ya diam, lebih baik diam. Karena kalau sekiranya kamu sebut-sebut lalu sakit hati orang menerimanya, kata Allah, famathaluhu kamathali safwanin alaihi turab, itu nanti akan seperti debu yang berada di atas batu ketika hujan lebat datang, disapunya debu itu. Sebagaimana batu itu mengkilat setelah ditimpa hujan lebat, begitulah bersihnya amal-amal ibadah kita dari pahala yang tadinya sudah didapatkan. Hilang semua amal ibadah, pahala amal ibadah itu. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita berusaha melatih diri untuk lebih ikhlas dan menghilangkan racun ria yang ada di dalam hati kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengajian yang terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Di dalam bulan suci Ramadan saya tidak tahu apakah ada pengajian atau tidak. Ada, libur aja lah Pak. Libur kita masih ada, masih ya. Di dalam bulan suci Ramadan sepertinya masih ada. Nah, cuman karena kita akan memasuki bulan baik, saya ingin berbaik-baik dan ingin juga kita semuanya baik. Menyampaikan hal-hal begini kadang-kadang tinggi tensi kita, maka kurang ramah bahasa kita. Semangat kita terlalu keras tekanannya. Ada contoh-contoh yang kadang-kadang tidak sesuai. Andai kata itu tidak berkenaan di hati tuan-tuan, saya mohon maaf banyak-banyak. Boleh dimaafkan? Bukan boleh, bisa dimaafkan. Dia boleh, ini bahasa Malaysia nih. Bisa dimaafkan Bapak Ibu ya. Untuk kita insya Allah tak ada yang perlu saya maafkan, karena semuanya ya diam saja, nggak ada yang komentar. Kita ini kan jemaah yang baik namanya. Baiknya itu hanya 4 sikap kita dalam jemaah ini. Pertama, melihat tanpa komentar. Yang kedua, melihat sebentar, kemudian nunduk, menghayati. Yang ketiga, angguk-angguk. Saya juga tidak tahu apakah angguk paham, angguk tak paham, wallahu alam. Yang keempat, angguk terkejut-kejut begitu. Tahu angguk terkejut-kejut? Itulah cuman yang kita lakukan. Salah? Ya tidak. Nggak bisa kita kendalikan itu. Itu memang perhiasan di dalam mendengar wirid pengajian. Itu pun jauh lebih baik daripada melek tetapi asik nyiram bunga. Lebih baik duduk sambil tidur di situ. Ini tunjuk saya ke sana bukan berarti tonton tidur di situ ya. Wah, Ustadz nunjuknya ke kita ini. Nggak. Daripada nyiram bunga di rumah, lebih baik duduk di situ. Duduk sambil bersandar, itu lebih baik. Kenapa begitu? Berdekat ke dekat kita dengan danau, tidak pun kita masuk ke dalamnya, minimal terkena oleh airnya. Ini majelis-majelis disebut oleh Nabi taman surga. Tak pun kita mengerti dengan apa yang disampaikan itu, atau kita cuma duduk saja, tapi setidaknya kita sudah berada di taman surga. Itu sudah sangat baik daripada taman rumah kita yang tak disiang-siang. Kita yang menyiramnya, umur habis juga. Tak akan bisa kita balikkan subuh ini ke subuh besok. Tak mau balik. Ini habis ini. Selesai sudah. Dan dia tidak akan pernah kembali lagi selamanya. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu kesehatan pada bulan itu dan juga bulan-bulan seterusnya, serta Allah kuatkan batin dan zahir kita
untuk mengisi bulan Ramadan itu dengan amal soleh yang baik. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaat, dan lebih dan kurang juga mohon maaf sekali lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.